Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Ini hari Kamis 13 Oktober 2022. Eh, sudah malam di Jakarta, sudah jam 10 lewat 16. Tapi saya berusaha buat tayangan ini karena sebetulnya ini sudah saya tayangkan tadi siang, tapi ada kesalahan, yaitu audionya ternyata kecil sekali. Saya lupa memeriksa volume dari mikrofonnya. Jadi tadi saya dengar, saya kaget juga. Jadi saya mencoba ulang uh, lagi pembahasannya, walaupun mungkin tidak akan akan lebih ringkas dari tadi siang. Mohon maaf pada teman-teman yang sudah menonton yang tadi siang dan tidak berhasil mendengar dengan baik. Jadi saya ingin membahas mengenai ADNR, tapi sebelumnya saya bahas mengenai IHSG. Ini adalah grafik IHSG. Kita lihat bahwa mulai dari awal 2021 ya, IHSG ini kurva birunya naik terus ya, uptrend, dan tidak pernah turun ke bawah biru. Di sini kita lihat ya, di sini kena biru naik lagi, di sini kena biru naik lagi, di sini kena biru naik lagi, di sini kena biru lagi sekarang. Tentu saja kena birunya ini pada suasana ekonomi atau bisnis yang berbeda ya. Kita tidak tahu persis ya, saya tidak menghafal juga. Tapi faktanya adalah ternyata biru ini bisa menahan uh, penurunan lebih lanjut. Uh, biru ini adalah volume yang besar, terkait volume transaksi yang besar, jadi bisa dilihat sebagai arus besar dari gerakan investasi saham di Indonesia. Jadi saya kira melihat dari situasi sejak awal 2021 itu, sejak awal tahun lalu, ya susah lagi untuk turun ke bawah biru ini. Kalaupun bisa turun, harus ada tenaga yang besar dan mendorong ke bawah, seperti zaman COVID ini. Ini COVID ini ya, ini nggak turun. Apakah kita sekarang menghadapi tantangan yang begitu besar? Ya, banyak pembahasan tentang ini. Bahkan Pak Jokowi sempat bilang tahun depan gelap. Tentu ini kita tahu ya, adalah karena kita baru pulih dari COVID, baru mulai bangkit, tapi telah kena perang Ukraina, sehingga komoditi terjadi uh, lonjakan harga, terutama minyak bumi. Nah, tetapi perang Ukraina itu telah mulai di sini, Februari. Jadi sudah 8 bulan ya, sekarang bulan Oktober, bulan 10, ya kurang lebih 8 bulan. Segala macam isu, segala macam dampak dari selama 8 bulan sudah muncul. Ya, sudah muncul ke permukaan dan ternyata tidak berhasil membuat harga turun ke bawah kurva biru. Di sini pernah menembus naik lagi, di sini pernah hampir menembus naik lagi. Nah, artinya ada kekuatan di sini. Nah, apakah sekarang ada lagi perkembangan baru yang begitu buruk sehingga akan menekan naik ke bawah? Nah, bagi saya yang mulai nggak setuju, uh, sepertinya nggak ada lagi. Betul, ada The Fed menaikkan bunga terus ya, sudah naik berapa kali ini, terus menaikkan dolar, sehingga dolar menguat terus, mata uang lain uh, melemah ya, bahkan euro sekarang sudah di bawah dolar, tapi rupiah masih di 15 ribuan. Artinya dolar tidak berhasil menekan rupiah seperti menekan euro. Ada kekuatan dari rupiah.
Nah, apakah The Fed akan mau terus-terusan naikin bunganya? Ya bisa saja. Tapi itu artinya apa? Artinya adalah barang-barang Amerika menjadi mahal, ya, karena dolarnya mahal, produksi Amerika menjadi mahal. Nah, kemudian barang-barang luar negeri menjadi murah. Ya, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri bagi Amerika juga. Jadi menurut saya kira sih segala sesuatu ada batasnya karena ekonomi itu kan ada unsur keseimbangan ya, tidak bisa dipaksa ke satu sisi terus. Jadi saya kira kenaikan eh, bunga The Fed akan ada batasnya karena sudah tidak besar ya. Eh, Kalau berlebihan tentu ada dampak negatif lain bagi Amerika sendiri. Nah, jadi saya bukan ekonom, tapi saya cuma melihat bahwa eh, sudah berlebihan yang terjadi di dolar ya. Kira eh, kalaupun diangkat lagi ini ibarat apa ya, kain diperas gitu ya, udah kering mau diperas lagi ya nggak keluar airnya, nggak keluar airnya. Saya kira ini ekonomi dunia sudah diperas habis oleh dolar ya. Eropa udah repot ini. Barusan saya dapat kabar dari teman di Belanda, saudara, bahwa harga bensin sudah 4 kali lipat, inflasi sudah antara 10 sampai 17%. Sebentar lagi musim dingin. Banyak orang kesulitan di Belanda. Saya kira ini mewakili juga di Jerman dan lain-lain. Nah, apa mau diperas lagi oleh Amerika dengan menaikkan suku bunga sehingga uang semua lari ke Amerika, ya. Tidak ada likuiditas di negara lain. Ya, itu tadi, ya. Kain sudah diperas habis, ya, sudah kering, ya. Mau diperas apa lagi? Itu satu. Saya kira sudah susah. Kedua, Ukraina. Ukraina saya kira ini sudah terjadi 8 bulan ya. Semua isu-isu buruk sudah keluar, ya. Semua dampak buruk. Pengungsi Ukraina sudah sepertiga dari penduduknya. Kemudian sekarang memang katanya Ukraina maju, berhasil merebut beberapa spot dari wilayah yang sudah diduduki Rusia. Tapi itu saya pikir sih eh, biasa dalam perang ada kencang kendor ya. Menurut saya yang paling penting adalah apakah nuklir akan muncul dari Rusia. Ini yang bisa menjadi faktor bahaya yang besar, yang gelap, yang kita nggak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi secara sederhana aja lah ya. Rusia tidak mungkin melempar nuklir kalau dia tidak terpaksa. Nah, begitu dia lempar nuklir, dia pun juga masuk ke dalam risiko yang besar. Orang lain juga punya nuklir kok. Rusia tidak bodoh. Rusia tentu akan menggunakan nuklir hanya kalau kepepet sekali. Sudah soal hidup atau mati. Nah, kapan kepepetnya itu? Ya kalau menurut saya sederhana. Kalau Ukraina berhasil merebut seluruh wilayah yang sekarang diduduki Rusia, 4 yang dianeksasi itu, dan kemudian merangsek terus masuk ke Rusia. Nah, kalau itu nuklir bisa keluar. Tapi kalau Ukraina masih perangnya masih di sekitar wilayah Ukraina sendiri ya, di daerah aneksasi itu kan Ukraina yang rusak. Rusia ngapain dia mesti buang nuklir? Saya nggak lihat logikanya. Logika sederhana aja lah. Dan jadi saya sih hanya lihat apakah Ukraina berhasil merebut 4 wilayah yang dianeksasi ini. Sekarang sih masih jauh lah ya. Kemarin mereka meledakkan jembatan Crimea langsung dibalas dengan rudal sampai ke Kiev. Jadi saya melihat ini perang masih akan berpanjang-panjang di wilayah Ukraina. Dan selama di wilayah Ukraina saya rasa tidak ada bom nuklir. Dan selama tidak ada bom nuklir,
maka ya akan begini-begini aja suasana perangnya ya. Uh, Minyak yang akan tetap tinggi harganya, tapi sebetulnya kemarin sudah sempat turun ya, turun ke bawah 90, tapi naik lagi karena OPEC memotong jumlah produksi. Jadi memang diduga ekonomi akan lesu, sehingga OPEC memotong produksi sehingga harga tetap bisa bertahan atau naik. Nah, ekonomi lesu ini yang saat ini kita belum lihat ujungnya betul sejauh apa. Untuk dunia kita nggak tahu, tapi untuk Indonesia saya kira kelihatan ya. Dari penerimaan pajak pemerintah, dari apa namanya harga-harga di kita yang memang mulai naik, tapi kelihatannya masyarakat masih normal aktivitasnya. Dan malah saya baca kemarin IMF sendiri menganggap Indonesia adalah salah satu bintang yang ekonominya bertahan dengan baik dalam suasana sekarang di dunia. Jadi saya tidak merasa dalam waktu dekat akan ada tekanan besar yang mampu menembus ke bawah harga dulu ini. Bisa saja turun, karena ini kan tergantung maunya pedagang besar yang punya saham di saham-saham besar ya, seperti Bank Bca, Bank BRI, Telkom, yang apa namanya porsinya besar di IHSG. Ya, tapi itu adalah manuver pedagang, ya, bukan dinamika harga yang mendasar. Yang mendasarnya saya percaya pada kurva birunya. Ya, ini mewakili satu transaksi yang besar, kelompok transaksi yang besar. Karena itu saya merasa ingin menabung dalam suasana IHSG seperti ini. Saya merasa banyak saham yang sudah murah, dan saya ingin mencicil, tapi sifatnya menabung dan mencicil, karena kita tidak tahu, saya juga tidak tahu lah apa yang akan terjadi di depan, ya, gelap, tahun depan juga gelap. Jadi mencicil itu artinya adalah nabung saja, ya, tidak berharap satu namanya hasil yang segera. Mas yang merasa ini ya banyak yang murah, ya saya beli Telkom ya, tambah dikit-dikit, Bank BRI, Bank BCA belum, saya masih di atas 8.000 ya, saya masih malas. Kalau di bawah 8.000 mungkin bisa mulai tambah. Jadi pastinya MBK juga saya masuk sedikit, tapi serba sedikit, karena memang sifatnya nabung, mencicil dan menabung. Jadi kalau jatuh lagi ya nggak apa-apa. Ya, porsi cash saya masih lebih dari 50%, mungkin 60% lebih. Jadi saya masih merasa nyaman. Tapi mencicil dan menabung sudah saya mulai. Ada juga yang memang saya biarkan minus, seperti BRMS ya. BRMS-nya minus sekarang lumayan. Tapi itu memang simpanan jangka panjang, biarkan saja. Bumi saya punya sedikit ya, juga minus, tapi jumlah tidak banyak. Itu bukan masalah bagi saya, dan saya pikir sih dengan kepemilikan yang baru dari bumi, saya merasa saya simpan saja nggak apa-apa. BRMPS juga saya kira ini ada faktor dari harga emas yang turun, tapi nanti dibahas sendiri lah. Jadi saya biarkan saja. Saya kira minus di situ. Di TINS juga saya ada minus ya, tapi TINS saya tidak punya terlalu banyak. Lumayan tapi nggak banyak lah. Ya saya anggap sebagai tabungan saja, biarkan saja. Friend juga saya punya, tapi friend juga habis sedikit lagi ya, karena friend memang saya
hati-hati sekali. Saya sudah bahas dalam tayangan sebelumnya. Nah, tadi saya mencicil ADMR. Nah, kenapa ADMR? Lagi sedikit ya, jadi saya mencicil sedikit-sedikit memanfaatkan IHSG yang turun di kurva biru. Tapi saya masih punya modal kalau dia turun terus. Apakah akan terjadi seperti COVID ini? Ya walau alam, saya nggak tahu ya. Saya kira nggak ada yang tahu. Tapi menurut saya ini terjadi kalau bom nuklir keluar. Kalau bom nuklir nggak keluar ya enggak lah. Ya tapi silahkan berbeda pendapat ya. Risiko kita masing-masing. Sekarang saya mau lihat adalah ada apa? Kenapa saya cicil ada yang harus sedikit tadi. ADMR-nya baru di bursa ya, baru awal tahun 2022 ya. Ini masih baru sekali, belum setahun. Jadi sebetulnya belum kelihatan betul pola dari karakter saham ini harganya. Nah, yang kelihatan itu seperti ini. Tahun naik, turun habis sini dan kemudian rata. Tapi ratanya ini kita lihat agak naik pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Nah, bagaimana saya membaca ini? Dari sini ke sini, ya ini yang saya sebut manuver ya. Harga Pimpro. Kan harga itu ada pimpinan proyeknya ya. Ini proyek ini agak diangkat, dibantu turun lagi ya. Di sini sudah ada acuan besar. Setelah itu dilepas, kurang lebih dilepas lah, dibiarkan pasar bereaksi secara alamiah. Kalau ini tidak alamiah ya, ini ada faktor intervensi yang sengaja. Nah, itu. Tapi di sini kelihatan sudah dilepas ya. Dan ya, tidak ada usaha untuk secara paksa mengangkat atau menurunkan harga. Paksa ini artinya legal ya, secara bukan paksa lah. Ikhtiar khusus ya. Di sini tidak kelihatan ya. Ini saya melihat ini lebih alamiah saja. Nah, karena suasananya lebih alamiah, saya tertarik. Ternyata tidak jatuh terus ke bawah. Sekarang malah berada di atas kurva biru. Tapi kurva biru di sini lemah ya, karena ini harian dan ini juga barang yang baru di pasar. Jadi bukan biru yang kuat sekali, sehingga tidak bisa, saya masih kurang percaya. Tetapi kalau kita lihat asing, di sini gerakan asing, asing itu tidak keluar, ya, keluar masuk sedikit lah. Tapi secara mendasar asing masih di dalam. Nah ini yang buat saya satu perkembangan positif. Menurut saya tanda baik lah. Kemudian kita lihat di sini, frekuensi meningkat pada belakangan ini. Frekuensi transaksi. Nah, di sini lebih kecil. Di sini yang besar, sebelum naik, sebelum ada manuver ini ada transaksi yang sering sekali terjadi. Ini udah mulai juga. Saya merasa tertarik, karena itu saya tadi siang membeli sedikit, tidak banyak. 10 juta lah, ya, saya baru mulai, sekali lagi ini cicilan buat tabungan saja. Ya. Kalau turun lagi ya saya tonton, kalau sudah berhenti turunnya saya cicil lagi. Kira-kira begitu saja. Uh, saya tidak bisa memperkirakan dari depan, tapi saya kira barang ini barang bagus ya. Ini batu bara spek yang khusus ya. Penunjukannya bagus, ada dan ternyata selama beberapa bulan ini tidak ditinggal oleh investor. Kalau investor pergi, itu kan kelihatan dari harga ya. Ini investor tidak pergi. Tapi pedagang, Pimpro juga nggak masuk.
Nah, kalau investor tidak pergi, bagi saya sudah lumayan lah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas tayangan tadi siang yang volumenya terlalu kecil sehingga hampir tidak terdengar. Saya harap yang ini tayangan ini bisa memperbaikinya sebagai gantinya, dan mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ini memberikan masukan, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual ADNR. Demikian, selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu.